Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Muna Channel. Yang pada pertemuan kali ini kami ingin menyajikan bagaimana cara mengelas bagi pemula atau bagi yang belajar mengelas. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, mesin las ya dengan merek bebas ya, dengan kapasitas daya sekitar 900 watt. Nah, ini yang ringan. Kemudian penjelasan mengenai alat lasnya sendiri. Alat las ini dilengkapi dengan kabel powernya. Nah, ini kita bisa langsung tancapkan ke dalam kabel colokan powernya. Dia kalau kita nyalakan, ini powernya, on off nya, nah, dia hidup. Kemudian ini dia mati. Nah, berikut ini adalah arus pengelasan ya, mulai dari 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 120 ampere. Ini kalau elektrodenya sekitar 1,6 atau 2 mili ya, maka kita setel arus pengelasannya itu ya sekitar 40. Nah, ini. Kemudian kalau arus pengelasannya itu lebih besar lagi, misalnya 2,6 dan seterusnya, bisa 80, bisa 60 ya, tergantung kondisinya. Kalau dia sudah meleleh pada arus 60 ya kita gunakan 60 ya. Kemudian untuk elektroda yang lebih besar lagi kita bisa menyetelnya, tapi umumnya kita gunakan 40 untuk diameter elektroda 2 mili. Ini arus pengelasan, beda dengan arus listrik. Nah, kalau arus listriknya pada kabel power ini sekitar 4 ampere. Ya. Kemudian di sini ada dua kabel yang terhubung, ya, yang terhubung kabel yang untuk kita jepitkan pada besi, salah satu besi. Kemudian di sini ada kabel, ini tempatnya elektrode. Nah, ini bebas, kita memasukkan salah satu juga bisa. Di sini kita masukkan, ini dimasukkan ke yang negatif juga boleh, positif juga boleh, bebas. Nah, kita masukkan, kita putar ke kanan. Kemudian yang satunya lagi ini kita masukkan, kita putar ke kanan juga sampai full. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengelasan. Kemudian setelah itu meteran, nah, bisa 3 meter atau panjangnya bisa 5 meter. Kemudian gerinda. Di sini kita sediakan gerinda dengan pisau untuk memotong. Sebelum kita potong, maka terlebih dahulu material baja yang akan kita las itu kita ukur dengan menggunakan meteran, dan kemudian kita kasih tanda dengan kapur baja. Nah, selanjutnya kita akan potong, dan kita potongnya tidak perlu sampai putus. Kita cukup menekuknya sampai patah dengan pisau untuk menggerinda ya, meratakan permukaan. Setelah itu untuk menghaluskan. Nah, ini bisa amplas untuk menghaluskan. Nah, ini kerja mesin gerinda dengan pisau untuk meratakan permukaan dan untuk menghaluskan permukaan. Kemudian berikutnya elektrodenya. Nah, elektrodenya ini untuk besi ya. Untuk besi bisa dipakai dengan elektroda ukuran 2 mili ya, ini ukuran diameternya 2 mili ya. Kemudian yang ini untuk mengelas stainless steel, ini diameternya
2,6 mili, bisa dipakai juga 1,6 mili. Kemudian di sini penggaris siku-siku, ya, siku-siku. Nah, ini untuk mengatur siku dari material yang dilas. Nah, ini material yang dilas ini supaya bisa siku. Kemudian yang ini itu alat bantu dia. Alat bantu supaya bisa siku. Kemudian ini penjepit. Penjepit ini fungsinya untuk menjepit dua material supaya pada saat dilas itu tidak berubah posisinya. Kemudian di sini kacamata las. Ini kacamata las, dia bisa gelap pada saat api las nyala, kemudian dia bisa terang pada saat apinya itu mati. Kemudian di sini masker. Kenapa kita perlu pakai masker? Bukan karena sekarang ini masa pandemi, tetapi masker ini untuk melindungi pernafasan kita. Karena asapnya las-lasan itu bisa mengganggu pernapasan kita, bisa mengganggu paru-paru. Kemudian ini sarung tangan. Sarung tangan itu untuk melindungi tangan kita dari panasnya las, dari kotoran, dan dari benda tajam, ya, sehingga kita akan selamat. Saat mulai mengelas, kita jepit besi yang akan kita las, penjepit dari salah satu kabel mesin las. Kemudian kita pasang penyiku magnetik, ya, dengan baja yang akan kita las. Selanjutnya kita nyalakan on pada power mesin las. Kemudian kita las, kita lakukan pengelasan. Nah, dengan posisi, ya, 45 derajat. Jadi kemiringan elektrodanya itu 45 derajat, ya, dari plat yang akan kita las. Nah, dan kita lakukan berulang kali, ya, sampai kedua besi ini terhubung sempurna. Kemudian kita matikan, ya, kita lepaskan penyikunya. Nah, kita lihat posisinya betul-betul siku 90 derajat dan terikat dengan kuat. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat berkarya, semoga sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.